وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Al-ayat. Jamaah yang saya hormati, bil khusus Imam penasihat dan takmir Masjid Ar-Rahman Kauman Gombong. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita menyatakan syukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberi umur panjang, kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Alhamdulillah, bersama-sama kita juga masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk sujud melaksanakan sholat maghrib di tempat yang mulia ini. Mestinya malam hari ini saya menjelaskan tentang transaksi dengan Allah, tapi qadarullah flash di saya ketriwal atau hilang lagi sehingga tidak bisa melanjutkan materi itu, tetapi saya akan mencoba untuk mengisi sesuatu yang mungkin jarang dibahas dan tampaknya ini penting ya. Kemarin pagi kalau nggak salah saya sampaikan sedikit di Masjid An-Nur ya, sedikit baru pengantar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan awali dari ini Pak Ahmad Murudi, guru olahraga ya. Iya kayaknya. Jadi kita semua waktu olahraga dulu kan ada, bahkan itu mungkin di kelas-kelas ditulis itu mensana en corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Coba menurut panjenengan setelah kita dewasa seperti ini, itu namanya pameo, slogan apa moto itu? Moto lah, apapun namanya. Menurut panjenengan itu benar apa tidak? Pripun, Pak? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, guru olahraga ini ya. Guru olahraganya ini ya. Mas Safi gimana? Iya. Mas Pram tidak. Ya. Mas Tani tidak. Ini. Coba kita perhatikan. Nah, tanpa penjelasan ini udah ya apa tidak? Ya. Coba di dalam tubuh yang kuat sehat terdapat jiwa yang kuat. Coba sekarang kita tinjau dari aspek agama. Para pelaku maksiat secara umum nih gitu, dia bisa bermaksiat karena tubuhnya sehat. Dia bermaksiat berarti jiwanya sehat tidak? Dia tidak sehat. Iya. Karena bermaksiat itu berarti jiwa, batin, hatinya rusak, sakit. Iya. Jadi di sini kita sudah ternyata tidak pas itu. Tidak mesti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang sehat, yang bersih, tidak. Itu. Nah, bagaimana kita melihatnya? Coba perhatikan kita sebagai diri, sebagai pribadi. Secara jasad lahiriah
kita semakin tua semakin kuat apa semakin lemah? Pak Didi, lemah. Ada yang mengaku semakin tua semakin kuat. Fisik loh, fisik ini. Nah, pasti semuanya sepakat nggih? Fisik kita semakin tua semakin lemah. Mata melihat semakin kabur, telinga kadang kalau semakin tua mendengar juga semakin susah. Kaki yang tadinya bisa untuk berlari, punya kekuatan lari, ini mungkin sudah berkurang. Semua organ tubuh kita secara naluriah, sunatullah hukum alam, ini semakin tua semakin lemah. Pada titik tertentu nanti akan berhenti ya, yang disebut dengan mati. Ketika mati, jasad ini masuk ke dalam alam kubur, maka secara hukum alam tubuh kita ini nanti akan disantap oleh cacing tanah. Jadi ini saya berhadapan dengan ya, apa itu namanya? Calon-calon makanan cacing tanah. Iya. Ya termasuk yang bicara. Jadi tubuh kita ini nanti kalau kita melihat wajah kita ketika seandainya kita bercermin atau mau tidur melihat tangan kita, ini nantinya akan termakan oleh tanah secara hukum alam. Meskipun ada kekhususan, tentulah ketika Allah menjaga jasad seseorang untuk tidak dimakan oleh cacing tanah. Di antaranya jasad-jasad para syuhada perang Badar, perang Uhud, perang Badar, insya Allah mereka masih dijaga. Apalagi jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara umum tubuh manusia itu ketika nanti mati mereka akan menjadi makanan cacing tanah. Kemudian batin kita. Saya tidak membedakan antara kolbu, batin, hati, jiwa. Anggap aja sama lah. Gitu. Batin kita. Semakin tua, batin kita ini semakin lemah apa semakin kuat? Ayo, batin. Semakin tua semakin kuat. Semakin tua semakin bercahaya. Semakin tua semakin sensitif terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Contoh pensiunan. Gimana pensiunan itu? Pensiunan? Oh iya ini kata Pak Ahmad Muradi contoh pensiunan. Ketika pensiunan jadi lebih taat begitu. Ya ini tidak hanya pensiun Pak, semua. Coba kita kembali mereview 30-40 tahun yang lalu lah diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan pada usia-usia di bawah 20 atau di bawah 25? Itu kan? Pergi berwisata, naik sepeda atau apapun namanya. Ketika berada di tempat rekreasi, apakah kita saat itu ingat waktu sholat? Oh ingat. Misal, apakah ketika kita saat itu berada di tempat rekreasi ada adzan kemudian hati kita merasa gundah karena sudah waktunya adzan tapi saya masih berada di tempat rekreasi misal? Tampaknya kalau flashback kepada 30-40 tahun yang lalu, suasana begitu tidak terjadi pada kita. Bisa jadi saat itu ada adzan, ya mungkrungulah. Wis adzan, wis wayahe waktune sholat. Tapi sekarang ahli jamaah ini yang di hadapan saya ini,
Ketika ada panggilan azan, insya Allah panjenengan ini sudah hatinya dengan sendirinya, wah sudah waktunya sholat, harus segera melaksanakan sholat. Itu. Jadi secara naluriah hati batin seseorang ini semakin tua ini semakin sensitif terhadap kebahagiaan, nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Maka sebenarnya menjadi mudah lah orang yang semakin tua itu untuk mendekati kepada sebuah kesadaran. Ini sebenarnya sudah dituntun dengan sunatullah tadi. Itu. Karena memang hatinya semakin tua itu semakin peka terhadap norma-norma kebaikan dan kebenaran. Inilah di sini kita bisa mengambil sebuah ibrah pelajaran. Betapa Allah sedemikian mendesain manusia itu semakin tua secara fisik semakin lemah, tetapi batinnya semakin kuat. Bayangin kalau secara fisik semakin tua semakin full power bahasanya. Nggak tahu ini Om Santing kemana saja gitu kan. Misal gitu kan. Iya. Pak Ahmad Muradi ya. Tapi kan ternyata semakin tua kita semakin lemah. Ini. Nah, disinilah alim ulama mencoba membedakan bahwa ibadah itu pun sebenarnya meliputi ibadah zahir dan ibadah batin. Ibadah batin. Kita sholat kelihatan, kita sedekah kurban besok menyembelih secara zahiriah kelihatan, tetapi secara batiniah sungguh kita tidak pernah tahu. Gitu. Sementara ini kita mungkin sangat sibuk dengan ibadah-ibadah zahir, tetapi mungkin kurang memperhatikan terhadap aspek-aspek batiniah. Sholat, alhamdulillah rukun syaratnya terpenuhi, tapi menata bagaimana agar hati kita ketika kita mau sholat diluruskan niatan kita, ketika kita sholat betul-betul bagaimana kita bisa khusyuk, setelah kita sholat dijaga betul oleh batin kita nilai-nilai. Ketika kita sholat, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil, sehingga siapapun selain Allah itu adalah kecil. Seandainya dia manusia kok berbuat sesuatu yang tidak benar, maka ya saya berani untuk menegurnya. Misal begitu. Subhanallah, Maha Suci Allah, berarti hanya Allah yang suci, selain Allah pasti memiliki kesalahan. Sehingga kita bisa menerima, bisa memaafkan, bisa memaklumi siapapun dia, asal manusia pasti bisa memiliki kesalahan. Itu begitu. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari tentang aspek-aspek batiniah. Nah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kalau saya perhatikan beliau adalah manusia yang termulia setelah Rasulullah SAW. Ini. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini kok sedemikian mulia, mendapatkan tempat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah? Apakah puasanya Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak dari kita? Apakah sholatnya Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak dari kita? Apakah umrohnya, hajinya, dan perbuatan-perbuatan lahiriahnya lebih banyak dari kita, sehingga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah? Ternyata kalau hitung-hitungan kuantitas, hitung-hitungan jumlah amal soleh,
yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kita secara jumlah sangat mungkin lebih banyak kita dibandingkan Abu Bakar. Misal Pak Didik nih usianya 45. Salah ya Pak Didik ya? Salah ya. Taruhlah 45, balik pada usia 15, berarti 45 dikurangi 15 ketemunya 30. Berarti Pak Didik mengalami puasa Ramadan setelah balik selama 30 kali. Sudah 30 kali. Sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang saya tahu dari berbagai macam referensi, beliau hanya menjumpai puasa Ramadan itu hanya 11 kali. Kita bisa 2 kali lebih banyak dari Abu Bakar, bahkan 3, 4 yang sepuh-sepuh bisa jadi 5 kali lebih banyak dibandingkan Abu Bakar. Yang usianya 65 lah, dikurangi 15, 65 dikurangi 70 dikurangi 15 misal 55 berarti 5 kali lebih banyak daripada Abu Bakar. Tapi pertanyaannya, ternyata jumlah Ramadan yang kita jumpai, puasa Ramadan yang kita jalani jauh dari kualitas puasa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini menjadi renungan, Pak. Artinya apa? Artinya kalau kita menghitung nominal ini adalah lahiriah karena kelihatan bisa dihitung, tidak menjadi jaminan lebih baik secara batiniahnya. Itu begitu. Nah, maka para ulama kemudian ini menjadi salah satu pertimbangan betapa pentingnya seseorang itu untuk memperhatikan tentang tazkiyatun nafs, metode cara membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafs ini beda dengan tasawuf nggih, benten nggih, tidak ada hubungannya. Itu. Jadi ini di sini. Kalau kita perhatikan tadi, ternyata kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq adalah karena apa? Tingkat keikhlasan yang sedemikian tinggi, tingkat iman yang paripurna, keyakinan yang puncak. Kalau kita pernah mendengar, ini pernah mendengar ya Pak, tidaklah beriman seseorang sebelum menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Pernah dengar itu nggih? Insya Allah nggih? Pernah. Pertanyaannya, pernahkah kita dihadapkan pada suatu kondisi, suatu keadaan di mana itu membuktikan betul bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai diri kita? Itu sudah terjadi pada Abu Bakar. Nah, mohon nanti kalau saya keliru diluruskan. Kisahnya ketika Abu Bakar menemani Rasulullah SAW hijrah. Ini hebatnya ya. Walaupun Rasul tetap dia berpikir tentang strategi, Pak. Mau hijrah dihitung begitu. Ini kira-kira bagaimana? Dihitung. Nilai-nilai kemungkinan selamat, kemungkinan lepas dari pengawasan musuh ini dihitung. Madinah itu kalau tidak salah itu berada di utara Mekah, benar ya? Lor Mekah ya, Madinah. Tetapi Rasulullah SAW ini mau hijrah ke Madinah, bukannya berangkat langsung ngalor, tetapi ke selatan dulu. Jadi gua Sur ya,
itu berada di selatan Mekah, Pak. Bukan berada di utara. Jadi ini sebuah strategi bagaimana agar kepergiannya arahnya tidak tercium oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu. Dan Rasulullah SAW ditemani oleh sahabat yang sangat mulia, sangat setia, dan tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Kisah ketika di Gua Sur inilah yang menurut saya bagaimana menunjukkan, salah satu saja menunjukkan bagaimana Abu Bakar ini tidak memperdulikan dirinya sendiri demi orang, demi sesuatu, yaitu Rasulullah SAW yang sangat-sangat dia cintai. Satu episode yang luar biasa, yaitu ketika ada dalam Gua Sur, dan itu gua yang rawan lah ya, karena tidak digunakan atau tidak menjadi tempat orang bermeditasi. Bagi yang pernah ke Mekah mungkin mengetahui Gua Sur itu ya posisinya cukup sangat tinggi sekali. Gitu. Nah, ketika berada di dalam Gua Sur ini, Abu Bakar As-Siddiq ini apa yang dia lakukan? Di dalam gua itu banyak lubang-lubang, dan Abu Bakar berpikiran di dalam lubang-lubang itulah ada dimungkinkan binatang-binatang buas, apa kalajengking, apa ular dan lain sebagainya. Yang kemudian Abu Bakar sobeklah peralatannya, ya, kain-kainnya digunakan untuk nyumpel, Mak. Agar apa? Agar nanti tidak muncul binatang buas. Kemudian ada satu lubang yang tidak tertutup karena kainnya habis. Yang itu kemudian, ini seingat saya, ditutup dengan kakinya Abu Bakar, dengan kaki. Ketika kaki Abu Bakar menutup lubang tadi, orang yang dia cintai ini tidur di pangkuannya, di pangkuan Abu Bakar. Rasulullah SAW tidur di pangkuannya. Abu Bakar tidak berani bergerak, orang ubah blas. Sampai ketika apa yang terjadi coba? Saya nggak bisa ketika ini, kalau membacanya malam-malam itu nangis betul. Ketika membayangkan, kita bayangkan Rasulullah SAW yang dicintai tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq dengan kaki yang salah satunya menutup lubang, ternyata di lubang ini ada ular, Pak. Yang ular itu kemudian matuk ya Bapak sananya, gigit, nyokot kakinya Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tidak bergeming sama sekali. Kenapa tidak bergerak ketika kakinya digigit oleh ular? Karena dia tidak ingin orang yang sedang tidur yang dia cintai itu tidurnya terbangun gara-gara dia obah. Coba Pak, bayangin yang demikian ini. Seandainya istrinya dengan tidur di pangkuannya jenengan, wis ora usah ular lah ya, ana lemut bae. Kira-kira jenengan bertahan apa tidak melas bojoku? Wis ngono, lemut nyokot jor, sing penting bojoku aja ngasih tangi, ana ora sing coba. Itu ya Allah. Ini Abu Bakar menunjukkan betul-betul, Pak. Nggak ingin orang yang dicintai ini terganggu. Ya, luar biasa. Itu baru satu episode. Bagaimana beliau mencintai
sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu dicokot ula meneng bae. Mas Oki katanya langsung wes ula menyat bae Melayu. Ini tidak. Ya Allah, saya bayangkan, ya Allah, itu pastilah karena suasana batin yang sangat kuat, gelora cinta kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika dia digigit seperti itu dia tidak bergeming demi orang yang dicintai agar tidak terganggu tidurnya. Ini itu Pak Ibu, Abu Bakar salah satu episode. Kemudian yang kita tahu juga ketika terjadi pada saat mau perang ya, ketika Umar bin Khattab ini berlomba-lomba dalam kebaikan ya, fastabiqul khairat lah ya. Ketika Umar menyedekahkan 50%, separuh harta yang dia miliki. Kayaknya di antara kita belum pernah ada lah yang menyedekahkan harta kok sampai 50%. Tapi ini ada kajian menarik dari Gus Baha ini. Ini mohon maaf bukan berarti memerintahkan kita jadi orang miskin ya. Judulnya menarik itu. Bersedekahlah saat engkau menjadi orang miskin. Saya kaget ini. Tapi begitu saya perhatikan ceramahnya, iya betul sekali. Bersedekahlah ketika engkau jadi orang miskin. Mungkin kalau kita tidak memahami penjelasannya, gimana mau bersedekah wong saya miskin. Begini ceritanya ini. Orang miskin itu Pak, Ibu, ini kalau bersedekah itu bukan hanya tapi dramatis, fantastis, revolusioner, radikal ini Pak. Orang miskin itu kalau bersedekah. Iya. Penjelasannya ini saya ternyata betul. Misal begini. Ini terjadilah ya di dunia orang-orang kecil itu. Anggap aja misal tukang becak, tukang apapun lah, kuli bangunan atau apa. Kadang Pak, mereka misal hanya punya uang 30.000 itu. Dia duitnya pun kuwi tok. Tapi kancane sambat. Kang, aku nyari duitnya lah. Neng apa sih? Anakku meriang. Arep tuku obat ora duwe duit pira? 50.000 ora ana. Anane mung 30. Kemudian kadang 30 itu dikasihkan wis ngene, nganah tinggal. Berapa persen itu coba? 100%. 100% Mas Afi. Jadi sedekah itu jangan dilihat nilainya 2.000, 3.000, tapi prosentase dari harta yang kita miliki itu baru dasar hitungannya. Kalau hitungannya pakai prosentase. Duwe pit bodol dulure teka, kayak pite wis ngana pite digawa lah. Ora apa-apa, wong bodol sih. 100% kuwi tapi. Jadi dasar itu orang-orang kecil itu Pak kalau bersedekah itu. Lah siki Pak Ahmad misal lah duwe vario 5 dulure teka, apa kira-kira ngana varione digawa siji abot mboten niku. Padahal satu dari ana vario ana mobil kan wong sing Harley Davidson mobilnya pirang-pirang lah misal niku. Misal niku nggih. Ana ngewahi Harley Davidson siji abot Mas. Berat itu. Itu berat itu. Coba ini ya. Ternyata saya iya. Bersedekahlah ketika kita masih miskin. Karena bisa prosentasenya sangat tinggi. Itu. Nah ini nanti yang kaya-kaya bisa termotivasi. Ternyata aku sedekah semene ngene persentase
cilik gitu. Kembali. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Umar merasa sudah bersedekah 50%, separuh dari harta yang dimiliki, ini sudah luar biasa dan ini memang dahsyat Pak. 50%. Tapi agak siang dikit datanglah Abu Bakar, yang kemudian kita tahu dari kisah itu Abu Bakar apa coba? Disedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah untuk kebutuhan Rasulullah mau perang 100%. Ya 100%-nya orang miskin tadilah ya. Tapi ini 100%-nya Abu Bakar Pak Siddiq. 100%-nya orang kaya. Cul. Sampai-sampai Rasulullah kan akhirnya bertanya, engkau berikan semuanya untuk apa yang engkau sisakan untuk dirimu dan keluargamu wahai Abu Bakar? Jawabannya cukup Allah dan Rasulnya. Ya Abu Bakar. Yang setelah itu bisa jadi dia ke pasar dapat uang lagi kan, karena kepiawaiannya di dalam berdagang. Ya jadi kalau mau niru ya harus dikuasai ilmunya. Tiru-tiru 100% baru gue terus ngontrak ya. Nah iya 100% baru gue terus ngontrak, malah ya nggak jadi yang begitu. Ini jadi inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata Abu Bakar memiliki jiwa, memiliki hati, memiliki apalagi ini batin yang sangat bersih. Di sini ulama menyampaikan pentingnya ada penyucian jiwa. Dan bersama-sama sudah kita ketahui dalam sebuah hadis qudsi ada kisah yang sangat panjang. Kisah seorang pejuang di jalan Allah yang mereka laki-laki ikut perang kemudian syahid, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan surga, malah mendapatkan neraka. Saya bacakan sebentar ini terjemahannya. Ini panjang hadis qudsi ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan Muslim dan Ahmad berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat kelak, yang akan dihisab berarti yang Pak pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Ini kemudian ada yang bertanya, bukankah yang populer itu amal yang akan dihisab itu adalah sholat kan? Nah, kalau Umar Mita bilang, Ustadz Umar Mita, iya itu amal lahir. Kalau amal batin syahid, orang yang syahid. Maka dihadapkan kepada Allah orang yang syahid ini dan diingatkan kepadanya akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya dan hal itu diakuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, lalu apakah amalanmu dalam nikmat itu? Jawabnya, aku berperang untukmu ya Allah hingga mati syahid. Maka Allah berfirman, dusta kamu, kadzabta, tetapi kamu berperang untuk dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Lalu ia diseret oleh malaikat dan diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Mati syahid, nggak main-main ini Pak. Artinya apa? Artinya secara amal lahiriah ini baik apa tidak? Baik sekali. Berperang. Tapi ternyata dia gagal pada urusan batin. Ini perang loh Mas Oki, perang nih. Orang mau sekedar ngurusi masjid, perang. Dahsyat kan perangan. Siapa orang yang kita ini kayaknya nggak menangin lah perang membela agama, perang dalam artian perang beneran nih, membunuh atau dibunuh begitu. Yang kedua, dihadapkan kepada Allah adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya serta pandai membaca Al-Quran. Coba 3 hal Pak. Belajar, mengajar, pandai membaca Al-Quran. Maka diberitakan tentang nikmat-nikmat yang telah ia peroleh
dan ia pun mengakuinya. Lalu ia ditanya, lalu apakah amalanmu di dalamnya? Jawab orang itu, aku telah belajar ilmu untukmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran untukmu. Allah berfirman, dusta engkau. Tetapi engkau belajar ilmu agar mendapat gelar alim, membaca Al-Quran agar mendapat gelar qori, dan engkau sudah menikmatinya di dunia. Kemudian dia diperintahkan kepada malaikat untuk mencampakkan ke dalam neraka. Orang alim, Pak, mati syahid orang alim. Padahal kita betapa inginnya mati syahid, betapa inginnya kita menjadi orang yang alim. Ternyata yang kedua pun sama, dia gagal bukan karena secara lahirinya kan berarti bagus, belajar, mengajar, pintar maca Quran dan dikenal oleh masyarakat, tapi ternyata batinnya salah. Orang yang ketiga di hadapan kepada Allah adalah yang diluaskan rezekinya dan diberi oleh Allah berbagai kekayaan, maka diberitakan kepadanya tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dan ia mengakuinya. Lalu ia ditanya, lantas apakah amalanmu di dalamnya? Jawab orang itu, tiada suatu jalan pun yang engkau perintahkan mendermakan harta di dalamnya, melainkan telah saya dermakan harta di dalamnya untukmu. Begitu jawab Allah, dusta engkau, kadzabta. Tetapi engkau mendermakan harta itu akan disebut sebagai orang yang dermawan dan telah dikenal sedemikian di dunia. Maka Allah kemudian memerintahkan malaikatnya untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka. 3 golongan ini, Pak, mati syahid, alim, dan dermawan. Secara lahiriah baik apa tidak? Sangat baik. Tetapi dia tergelincir urusan batin. Nah, maka disinilah ternyata urusan batin itu sangat penting. Tapi ternyata kita jarang ngopeni urusan batin. Banyak dokter-dokter spesialis lahiriah, spesialis dokter umum, spesialis paru, jantung, THT, anak, kandungan. Kalau ada orang sakit ning omah ora mari-mari duwe gejala sakit, pengen ngerti penyakitnya, dia harus mengunjungi dokter dan harus bayar mahal. Hanya ingin tahu penyakit saya apa. Padahal tadi di depan kita sudah bersepakat, lahir ini, jasad ini nantinya akan mati. Untuk mengetahui penyakit jasad, kita harus bayar pun kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimana dengan batin kita? Ternyata batin ini kebalikannya. Kalau penyakit batin ini cenderung ingin diketahui apa ingin disembunyikan. Nah, yang tahu diri sendiri. Kalau perlu tidak boleh ada orang yang tahu tentang ini. Padahal batin inilah nanti yang akan masuk ke liang kubur, di yaumul hisab akan selalu mengikuti kita. Maka batin pun itu menurut ulama terbagi menjadi 3. Ada qalbun salim, hati yang selamat, ada qalbun marid, hati yang sakit, dan ada qalbun mayyit, hati yang mati. Bagaimana kira-kira hati kita, apakah salim, marid, atau mayyit? Insya Allah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Itu. Karena waktunya tinggal 3 menit. Iya. Intinya saya hanya ingin membuka kesadaran kepada kita semuanya. Ayo bareng-bareng
Di luar ini pun jenengan ayo pelajari betapa pentingnya untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Karena hadis tadi itu mati syahid, orang alim, dermawan, gagal bukan karena lahiriahnya, tapi karena batiniahnya. Itu. Maka perlu untuk kita jaga hati kita untuk benar-benar menjadi qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana malun harta wa banun dan anak-anak tidak akan berguna bagi kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim. Itu. Dan kita karena diberi umur panjang sampai tua memiliki kesempatan untuk menuju kepada hati yang sehat. Jadi wong tua gue hati ini kudune semakin cahaya, Pak. Boleh secara fisik semakin lemah, tapi hatinya orang yang lebih tua biasanya lebih bercahaya. Itu. Iya. Itu. Ini sudah kode sama Pak Ahmad waktu nenteng. Siap. Makatan nih Bapak Ibu nggih. Semoga manfaat ya. Ayo kita tata, benahi hati kita. Karena inilah nanti yang akan terus menemani kita di alam kubur sampai di akhirat batin kita. Jasad ini akan punah. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saja oleh Pak Guru